Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, sing kula hormati maring sedanten para jamaah, bapak-bapak, para pemuda, santriawan, wabil khusus masyarakat kula Kampung Teluk Bakuh, sing kula hormati lan sing kula cintai. Sederengi pengajian dimulai, kula ayun isungi oning maring para dulur-dulur, para jamaah, bahwasane seniki sampun tanggal 4, karena dihitung tanggal siose dinten Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, malam kelima. Jadi malam rebone maning niku maler dina lebaran atanapi dina tasyrik. Jadi rebuh banjang isuk maler keadaan lebaran, reboni malih sesampune lebaranku masih dalam keadaan santai-santai. Lah berarti reboni malih lah mekan dimulai malih. Berarti 2 rebuh libure. Nggih. Jadi rebuh banjang isuk libur, rebone maning libur, lah rebuh banjang isuk mekan mulai malih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, ma min ayyamil amalus salih fiha ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyam, yakni ayyama asyara dzil hijjah. Wenten hadis Kangjeng Rasul, ada hadis Kangjeng Rasul, ma min ayyamil amalus salih, tidak ada hari untuk beramal soleh, amal yang paling dicintai oleh Allah, min hadil ayyam ay ayyam asyara dzil hijjah, yaitu amalan 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah ini bukan tanggal 10, tapi mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi tidak ada hari untuk melaksanakan amal soleh yang paling dicintai oleh Allah terkecuali melaksanakan amal soleh, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Dzulhijjah.
Adapun amalan banyak ngan sing sampun masyhur nggih puniku puasa di bulan Dzulhijjah. Puasa di bulan Dzulhijjah ini mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Nanti ada perbedaan antara tanggal 1 dengan tanggal 7, tanggal 8 dan tanggal 9. Adapun niat puasa tanggal 1 sampai tanggal 5 sampai tanggal 7 sekarang malam yang kelima. Niatnya bismillahirrahmanirrahim, nawaitu saumal min Dzulhijjah atau min syahri Dzulhijjah sunnatan lillahi ta'ala. Niat isun puasa saking bulan Dzulhijjah halis sunnah karena Allah ta'ala. Niki tanggal 1 sampai tanggal 7. Beda dengan tanggal 8 disebut tarwiyah. Adapun tarwiyah ini sudah beda niatnya. Nawaitu sauma tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala. Niat isun puasa tarwiyah halis sunnah karena Allah ta'ala. Saya niat puasa tarwiyah halis sunnah karena Allah ta'ala. Bagaimana pahalanya? Besar. Di antara pahala daripada puasa tarwiyah, kata hadis Kangjeng Rasul, saumu yaumi tarwiyah kafaratu sanatin. Puasa satu hari di tanggal 8 dinamakan yaitu tarwiyah kafaratu sanatin, bangkit menebus, bisa menjadi penebus dosa-dosa kita selama 1 tahun. Lumayan. Jadi dosa-dosa kita yang sudah kelewat selama 1 tahun bisa ditebus dengan puasa sunnah tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah. Nawaitu sauma tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala. Mangkane masyhur Nahdlatul Ulama sing sampun masyhur daerah-daerah Banten niki boten tinggal sing arane puasa tarwiyah dan Arafah. Wayahna wae ieu mah kedah puasa tarwiyah sareng Arafah mah. Tuh, tarwiyah tanggal 8. Jadi tarwiyah itu apa sih? Bisa dimaknai menurut ulama tarwiyah itu yaitu tafakkur. Ada yang memaknai ngimpi. Dari mana ini tarwiyah? Yaitu dari mulai Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ketika di situ melaksanakan atau melakukan kekhilafan kesalahan, yaitu mendekati daripada yaitu buah khuldi, sehingga diturunkan dari surga turun di negeri Hindia. Siti Hawa turun di Jeddah. Iblis turun di Turki. Diturunkan oleh Allah. Ratusan tahun Nabi Adam dan Siti Hawa tidak bertemu. Sehingga disitulah Nabi Adam berpikir bahwasanya selain kita melaksanakan mengucapkan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, amalan apalagi yang harus diamalkan sehingga untuk menebus atas kesalahan kehilafan itu Nabi Adam. Lah disitulah Nabi Adam mendapatkan isyarah atau mendapatkan wahyu dari Allah untuk yaitu tawaf di Ka'bah Baitullah. Jadi berfikirnya Nabi Adam, apakah saya sudah cukup dengan mengucapkan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Jadi ada keraguan-raguan sehingga gimana ini masih ada kayaknya dosa-dosa saya, sehingga di sini tafakur mendapatkan impian, sehingga Nabi Adam yaitu diperintahkan untuk tawaf di Ka'bah Baitullah. Oh, itu asal muasal tarwiyah. Yang kedua, tarwiyah dimaknai oleh ulama, diambil kisah daripada Nabi Ibrahim. Malam yang ke-8 mendapatkan impi, wahyu dari Allah untuk yaitu menyembelih daripada Nabi Ismail alaihissalam. Tafakurlah, berfikirlah ini Nabi Ibrahim, apakah datangnya ini impian dari Allah, apakah dari iblis? Apakah dari Allah, apakah dari setan? Mimpi yang kedua kali, sehingga disitulah diputuskan ini ternyata untuk menyembelih daripada Nabi Ismail ini atas perintah Allah, disebut daripada tarwiyah. Jadi tarwiyah ini banyak kisah. Adapun sekarang di tahun 2024 tarwiyah mulai sibuk. Orang-orang yang berangkat haji mendapatkan kabar tahun 2024 ini, kalau misalkan di Indonesia tanggal 1 bulan Dzulhijjah hari Sabtu, tanggal 1-nya. Tapi di Saudi, di Arab itu hari Jumatnya tanggal 1. Berarti lebarannya Minggu. Kalau di kita Senin. Tarwiyah ngitung tanggal 8 ini sudah mulai bersiap-siap. Mekah menuju Arafah. Tapi sebelum Arafah di situ kita sudah siap-siap. Menurut sejarah dulu kan tidak ada mobil zaman dulu. Berjalan dari Mekah ke Arafah zaman dulu. Bahkan menurut aturan hajian dari Mekah ke Muzdalifah ke Arafah. Ke Arafah baru ke Mina. Ke Mina baru pulang lagi ke Mekah. Ini tata cara atau tata tertib daripada orang yang berangkat haji. Udah, pokoknya yang jelas yaitu tarwiyah. Yang dinamakan tarwiyah berarti banyak yaitu maknanya. Ada yang dimaknai yaitu tafakur, ada yang dimaknai mimpi. Itulah yang dinamakan tarwiyah. Nawaitu sauma godin min yaumi tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Silahkan wong bengen kiai-kiaiku ngajaraken nih. Nawaitu sauma godin min yaumi tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Niat isun puasa ku isuk saking dina tarwiyah hal sunnah karena Allah ta'ala. Ribet zaman saiki mah langsung baik nawaitu sauma tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Niat isun puasa tarwiyah hal sunnah karena Allah ta'ala. Siapa saja orang yang puasa 1 hari tanggal yaitu 8 tarwiyah, yaitu dosa-dosa yang sudah kelewat dalam 1 tahun diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oh lumayan. Yang kedua, sesudah yaitu tarwiyah ada yang dinamakan Arafah tanggal 9. Kata hadis Kangjeng Rasul, saumu yaumi arafata yukafiru sintain ay allati qablaha ay allati wa ba'daha. Jadi adapun puasa di Arafah tanggal 9. Setiap tanggal 9 bulan Dzulhijjah pasti namanya Arafah, sebab orang haji kumpul di padang Arafah. Yukafiru sintain ay allati qablaha. Jadi adapun orang yang puasa 1 hari tanggal 9 itu bisa menebus yaitu 2 tahun. Ay allati qablaha, dosa-dosa sebelumnya sudah diampuni.
Ai allati bada, dosa-dosa yang sesudahnya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, puasa 2 hari ampunan 3 tahun. Waduh Pak Haji luar biasa, hebat jadi umat Kangjeng Rasul. Nah nikilah keutamaan umat Kangjeng Rasul. Tuh, adapun niatnya nawaitu sauma ghadin min yaumil arafata sunnatan lillahi ta'ala. Niat isun puasang ku isuk saking din Arafah halis sunnah karena Allah ta'ala. Rada ekol boleh diganti nawaitu sauma arafata sunnatan lillahi ta'ala. Niat isun puasa Arafah halis sunnah karena Allah ta'ala. Bahasa Arab gak bisa, bisanya bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, silahkan. Saya niat puasa Arafah halis sunnah karena Allah Ta'ala, sah, sudah dapat pahala. Bahasa Sunda cek bahasa kasar na aing niat, aing niat. niat kula puasa Arafah halis sunnah karena Allah Ta'ala. Beres niat mah orang kudu bahasa Arab ngan afdol doang pakai bahasa Arab gitu ya. Beres ketika beres puasa yaitu Arafah wis mulai ningkuno takbiran. Jadi takbiran Idul Adha mah niku joko mulai tanggal 9 katuran engko berarti dina Minggu sore atau dina Minggu pagi sudah diperbolehkan untuk melaksanakan takbiran, aturan takbiran ning masjid-masjid, ning geria, ayo ning musola, ayo ning majlis, ayo ning jalan, ayo ning pasar, katuran arane ge takbir muqayyad. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri namanya takbir mursal. Kalau misalkan Idul Adha namanya takbir muqayyad. Itu doang perbedaannya. Nanti bagaimana mulai tanggal 9 ya, tanggal 9 dina Arafah. Kalau misalkan besok hari Minggu habis duhur katuran takbiran Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Terus takbiran arani takbir muqayyad. Bukan misalkan nih lelang atana pini pabrik-pabrik, atana pini ruko-ruko nih pasar-pasar. Takbir muqayyad silahkan mendapatkan sunnah. Apalagi malam takbir malam Senin nih, kudu terus takbiran nih masjid. Zaman dengan menyubuh Kang Sahid nabu beduhku orang keleh pokoknya terus zaman bengen sehingga beduh Bapak Yai Jai almarhum. Oh ingat baik kulan ya lah. Zaman saiki Masya Allah saiki mesepi masing-masing nih umah. Mending lamun umah takbiran Mang Yoyo. Kalau takbiran karena anak rabi kitung bagus najan orang nih masjid gah. Konon ya ngan iki joko diperintah emang sunai kudu takbiran. Sampai kapan takbir? Terus mulai dari pada tanggal 9 Arafah sampai yaitu mulai lagi terus hari lebaran tanggal 10. Terus tanggal 11 hari tasrik, tanggal 12, tanggal 13, 5 hari kita takbiran. Berarti mulai dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari. Terus baik pokoknya mah kaum ajaran takbiran terus. Lumayan mumpung masih urip, wis mati mau bakal bisa takbiran. Awas kaum ya. Lah jadi takbiranane terus ke sholat terus takbiran
ketika nemu Jumatan, seandainya bukan nemu Jumatan tes sholat Jumat aja baca Fatihah tapi langsung takbiran, tes sholat fardu langsung takbiran, bekan usbere takbiran langsung disambung baca istighfar. Aturannya begitu. Lamun nyolati mayit takbiran kerehin napek buru-buru doa niku aturanane. Koten koya ayeun motong kebo, ayeun motong wedhus, takbiran kerehin niku aturanane. Emang iki si arane takbir muqayyad sing didamba-dambakeun sareng umat Islam. Sini Mekah rame lagi takbiran, luar daripada Mekah ge rame pada takbiran. Awas aja keleh kita ketinggalan. Saiki wis ngaji. Ya, uang sempuang teluk bako sing Cilegon sing Bojonegara. Pokoknya saya wis ngaji, wayai bukan orang sempat di masjid, ni umah takbiran. Oh. Ya. Lah, jadi berarti takbiran nikilah mulai dari tanggal 9 malam takbir, tanggal 10, 11, 12, 13. Lah nirikulah kula diperintahkan kangge ikut takbiran. Sampun biasa nggih puniku malam takbir rame-rame nih malam takbir nggih puniku takbiran sampai subuh. Awas. Terus sampai subuh, salat subuh siap-siap nggih puniku salat Idul Adha. Salat Idul Adha sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah yang diharuskan kalau tidak ada halangan. Hukumnya sunnah iki salat Idul Adha. Salat Idul Adha hukumnya sunnah, khutbah hukumnya sunnah seandainya jikalau kita udah bisa nih masjid wis ketinggalan karena kita nih tes bebengi takbiran karipan premen joko salat Idul Adha katuran kangmut salat ni umah rong rakaat usalli sunnatal Idul Adha rakaatani lillahi ta'ala Allahu Akbar. Takbiratul ihram yang pertama ditambah yaitu rakaat awal takbir itu sesudah takbiratul ihram itu 7 kali. Udah beres 7 kali baca Fatihah, udah baca Fatihah langsung sesuratan. Udah sesuratan biasa ruku, sujud, tangi maning rakaat kedua takbirnya yaitu 5 kali. Di sela-sela takbir 7 kali dan 5 kali Usalli sunatal Idul Adha rakaataini imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ini namanya takbiratul ihram, jangan dihitung ya. Udah mulai itu, mulai Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2 sampai 7 kali. Di dalam sela-sela antara takbir pertama takbir kedua yaitu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, mendapatkan sunnah maning. Makanya lamun imam aja buru-buru kerunya, so kadang-kadang imam cepet-cepet takbir gitu, kerunya makmume gitu kan ya. Kadang-kadang ada imam juga Allahu Akbar tapi kan subhanallah langsung Allahu Akbar. Jadi kita mah aja buru-buru sih kerunya enda oleh sunnah kabeh ya. Lah jadi takbir yang pertama 7 takbiran, rakaat awal, rakaat kedua 5 takbiran. Idul Adha, Idul Fitri sama urusan takbir. Jangan digabungkan atau jangan diomong takbiratul ihram, wajib itu hukumnya. Gitu ya. Sunnahnya Idul Adha. Lamun misalkan kita Arab sholat Idul Adha, sunai aja mangan depet, aja mangan, aja ngopi. Mulai kapan? Mulai adzan subuh wis. Adzan subuh, sholat subuh. Cep, jangan ngerokok, jangan minum, jangan ngopi. Sampai kapan? Sampai beres itu sholat Idul Adha. Itu dapat sunnah. Oh, orang kuat tuh, langsung ngopi baik anggut tuh. Oh ya, itu sunnahnya. Beda dengan Idul Fitri.
Kalau Idul Fitri baru sunnahnya jangan buru-buru sholat, tapi makan dulu, minum dulu, sebab habis puasa 30 hari. Sehingga pas lebaran sedurung Idul Fitri disunahkan mangan depet usmangan atau ngopi atau nginum atau mangan roti, bekan wudu siap-siap sholat Idul Fitri. Tapi lah misalkan Idul Adha, Kangjeng Rasulnya pun sama dulu, jadi nggak makan nggak minum, makannya minumnya sesudah yaitu sholat Idul Adha. Itu perbedaannya. Dan waktunya pun yang digancangkan, yang dicepatkan dan yang dipelan-pelan beda. Waktu nege, lamo misalkan Idul Adha harus cepat-cepat sholat. Maksudnya kalau misalkan sudah masuk waktu sholat Idul Adha, langsung udah, jangan lama-lama takbiran, langsung mulai sholat. Kenapa? Sebab Kangjeng Rasul pun sama begitu juga untuk mengejar yaitu ngorban. Itu alasannya. Alasannya sholat Idul Adha kalau sudah masuk waktu sholat langsung buru-buru langsung sholat, karena alasannya mau melaksanakan kurban. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri mah aja buru-buru sholat, santai bedepet, senajan diulur waktu nega. Orang jadi masalah, Arab jampi itu teninggono. Wah, itu perbedaannya. Lamun ngaji kan mendapatkan sunnah, oh berarti begitu. Tapi kalau misalkan ini imam, khotibnya atau kaumnya atau DKM-nya yang nggak ngerti, wis acak-acakan. Makanya harus ngaji. DKM, kaum, ketua harus ngaji supaya paham. Jadi kita mendapatkan sunnah ketika melaksanakan ibadah, ketika melaksanakan itu amal-amal soleh. Di antaranya itu. Ya. Jadi berarti sholat Idul Adha, lamun Idul Adha itu harus buru-buru cepat. Lamun sampun manjing waktu, udah berhenti takbiran, langsung di situ sholat. Gitu. Wis beres sholat Idul Adha 2 rakaat, langsung takbiran. Itu bedanya. Takbiran dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Imam harus takbiran sunnah. Hukum mana nih? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Takbiran bareng lagi 3 kali. Udah beres takbiran, baru si khotib naik mimbar. Awas, aja kesalahan. Idul Fitri jening kudu takbiran. Idul Fitri mah lamun imam sudah masuk ke pengimaman, beres, tidak boleh untuk takbiran. Terkecuali itu khotib ketika khutbah. Cuma itu 2. Tapi kalau misalkan Idul Adha, sesudah sholat Idul Adha, sunnah takbiran 3 kali, baru di situ khotib naik mimbar. Enak kalau sudah bisa ngaji, kalau sudah ngerti mau paham, oh iya ternyata begitu. Terus di situ disunahkan mendapatkan sunnah adus depet. Arab sholat Idul Adha, Idul Fitri diperintahkan disunahkan itu mandi dulu supaya bersih, kelek-kelek segala macam. Nawaitul ghusla min yaumil Idul Adha sunnatan lillahi ta'ala. Saya mandi Idul Adha hal sunnah karena Allah Ta'ala, langsung adus. Ya, sampoan, sabunan, sikatan, dicukur kumisi supaya rapih ning kono, minyak wangi. Sunnah pakai baju putih, bahkan baju hijau. Sorban putih atau sorban hijau. Sing pantes.
Ari Mang Fikri mah dorong pantes kan. Dorong pantes ya. Oh tadi ya. Wong Kang Den kayak wong iya barang tes ngaji, tuku gamis. Kang Sap, Kang Den tuku gamis, langsung tuku peci nih Banten, peci putih nggak udeng. Wow, berangkat si Umah. Wow, lawes ke Kang Sap ngawal. Nanti ya. Lah, orang pantas doang. Sunah-sunah sebenarnya mah. Ngan cukup guna sholat Jumat, guna sholat Lebaran aja tiap dina. Bukan disakan wong edan. Wong edan kon orang haji dorong apu wis nggo udeng segala macam. Ari misalkan sholat Jumat silahkan pakai sorban sunah-sunah. Pakai gamis sunah senajan dorong haji. Makai putih-putih, ya senajan duduk gamis, sarung putih, baju putih, sunnah, peci putih, sunnah, sorban, sunnah. Tapi seandainya Kang dia pakai sorban, go gamis, cukup Lebaran baik go. Lebaran, sholat Jumat, wis. Lamun beres, sholat Jumat, Lebaran dok di museum. Aja dinggo maning, ya. Maksudnya premen orang sesuai kelawan badani karena durung berangkat haji ini kedua barang kandi. Oh tengkom. Lah berarti bajunya gamis putih, pakai sorban sunnah meskipun belum berangkat haji juga. Pakai minyak wangi yang wangi. Bahkan disunahkan perempuan harus kumpul. Lamun misalkan sholat di masjid kumpul di masjid di pelataran. Lamun lagi haid berarti luar masjid. Yang penting hadir mendengarkan khutbah Idul Adha. Itu mendapatkan sunnah. Akak kita duduk mukonon. Kita matukun duduk ngerokakan Idul Adha. Bukan mendengarkannya itu khutbah. Kebanyakan keluar itu biasanya kita menjajah ulas atau jajah kelambi. Kelambi bagus mulai. Bulak balik mulon ngetan ngelor ngidul. Arane jajah ules, jajah kelambi. Padahal sunnahnya perempuan, nenek-nenek, bocah segala macam dibawa ke masjid atau ke lapangan untuk mendengarkan khutbah. Itu doang. Itu sunnahnya. Yang haid di lapangan udah campur di situ. Yang haid di masjid berarti luar masjidnya. Ada batasannya ini. Apalagi sekarang mah khutbah-khutbah di masjid-masjid itu ada mic, kedengaran di luar juga. Itu sunnah senajan urus sholat, tapi kita dodok marani di masjid kepengen ngerokakan khutbah. Wow, ya, iku sunnah iku Kang Dim. Awas be, khutbah Idul Adha, Idul Fitri, akhirnya khutbah Jumat. Nana kun, ada itu. Sholat Idul Adha atau Idul Fitri khutbah Jumat ada itu. Lah iki berarti kurang teliti. Ya, untung biar wajib iki khutbah. Lamun wajib batal kabeh. Berhubung sunnah ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ya. Sunnah sholat Idul Adha Idul Fitri hukumnya sunnah, termasuk yaitu khutbahnya hukumnya sunnah. Kalau Idul Fitri Idul Adha beda dengan Jumat. Kalau Jumat mah wajib, sholatnya wajib, dua khutbah mah wajib. Ada salah satu baik khutbahnya atau sholatnya, bubarlah di situ. Sholatnya sudah tidak sah, wajib didohori. Itu tuh. Beres ketika beres kita yaitu Lebaran, katuran ningkono jarah-jarah. Ya, Arab zarah sing urip tah jepit atanapi zarah sing sampun padem tah katuran zarah-zarah niriku diperintahkan kangge ziarah. Lebaran wayahe bae ngonon ku ya, lagi lebaran mah kudu ziarah ning kuburan. Man masa ila qabri abihi yaumal Idul Fitri Idul Adha, silahkan
pada baik. Kataballahu lahu bikulli qadamin hasanatan. Sapa bae wong sing lumaku ning kuburan bapa niki si wong yaumal idul fitri atau yaumal idaini ing dalam dina lebaran Idul Fitri Idul Adha, kataballahu lahu, Allah nyatat niku wong bikulli qadamin hasanatan, setiap tiap tindakan iku dicatat amal bagus. Lamun pengen akeh kang dim amal bagus muter terus pokoknya Arab jarai endah gede ganjaranane. Oh kang dim wayahe jarah lamun wong tuane sampun padem, tapi utamakaken kota semalar urip lah iku wong tua krihin koten ya, sampun beres wong tua bekan nggih puniku ning kuburan dulur-dulur kerabat-kerabat ziarah koten ko ya. Ini ahli-ahli kubur sedanten niki perintahanan. Bahkan waman qabala ra'sa walidayya yauma idin wa akramahum akramahullah. Sapa bae wong sing ngambung ni endas wong tua roron iki si wong masih urip wong tuane dicium pipine keningi atau ndasi wis pokone mafi yauma idin ing dalem dina lebaran. Lah bagaimana wa akramahum memuliakan iki anak ni wong tua la iku akramahullah, niscaya Allah memuliakan kepada anak yang sudah memuliakan kepada orang tua. Awas aja nyiumi doang dini amplop ora cukup wong tua ning kono salaman doang kudu didokoni amplop 50.000 ge seneng wong tuamu. Oh ya wong tua mertua kononku lah iki hebatnya ku lamun sampun ngaji ternyata ketika kita nyium kepala orang tua ketika Idul Fitri Idul Adha Allah pun itu memuliakan kita sebab kita memuliakan orang tua tuh gitu ya. Wis lamun sampun beres nggih puniku salat Idul Fitri Idul Adha lah dirikulah diperintahkan sunnah kangge melaksanakan kurban. Lamun wenten sing dikurban alhamdulillah teluk baku sampun wenten kali ya wau nelpon Bapak Jami kon motong dina lebaran juga roro pisan ampura Bapak Jami wis terlambat CP kula ai ari kono lha wis nane sing undang depit nane kebole lima wis nonggoni pas lebaranane ni ragas etan ragas ulon. Woi berasa juga CP Bapak Jami berasa kula mah juga awal-awal wih ora sembarangan ka wah nan tes dohorinane maning lumalang tuh kaya ngorban maning oh nah engko ni apa di oleh sedinane ini sempu maning ngorban man lamun ngorban kun ke ah nan ya niku sing pasti hari lebaran emang seduanten ke kata-katanya pas Idul Adha niku kata-katanya padahal mah senajan di Idul Adha gak masih dina tasrik tak sampai tanggal 13 berarti tanggal 10, 11, 12, 13 Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari berturut-turut silahkan pohon ain ngorban ning kono medus ngan awas peringatan ning wong jamaah bukan si arep korban awas salah ucapan niki sing jarang diucapaken sing jarang disampaikan jikalau kita mau mengorbankan sapi atau kambing awas salah ucap bukan manjing nadar kotenku awas kamu misalkan contoh ari kieu ngorbani sapa wedhus kian iki wedhus kieu ngorban kita iku secara otomatis secara hukum wis manjing nadar senajan orang ucapaken nadar komo lamun misalkan nadar isun arep ngorban wajib wis manjing. Meskipun tidak mengucapkan nadar tapi bisa jadi jatuh nadar. Mana seperti ini kambing ini korban saya sudah masuk nadar berarti manji wajib sayang nantinya haram dimakan dagingnya. Siapa sing haram? Wong sing korban nih. Ari wong fakir miskin sing motong halal. Maksudnya tidak mengicipi bila mana salah ucapan. Terus bagaimana caranya? Ini kambing siapa? Ini kerbau siapa? Ini
sunnah kurban saya pakai sunai. Lamun lako ngomong sunai iki manjing nggih puniku nadar. Awasku. Lamun wis manjing nadar kitane ora bisa icip. Kunduang marah ya mah. Ngono, jadi sunnahnya dibawa. Ini kambing saya, ini sapi saya untuk melaksanakan sunnah kurban. Masuk yaitu sunnah kurban, bukan nadar, bukan wajib jatuhnya. Tuh, itu. Tapi kalau misalkan ini kerbau ini, sapi ini kurban saya, ini ternyata secara hukum sudah jatuh nadar, sehingga dagingnya orang yang mengkurbankan yaitu haram untuk dimakan. Orang lecip kunduang. Namun misalkan mengucapkan sunnah lah kulane nggih pun iku antuk bagian sesampilku sesikil oleh. Kebo sikile papat dijukut siji guna sapa? Guna wong sing ngorban. Boleh dipasak, dinekakan keluarga nih anak nih rabi dipasak. Boleh. Ngan sunai aja sampilnya sih dijukut. Atine sih dijukut, atine doang sih dijukut. Dibakar, dipangan. Iku maji sunai karena Kang Rasul mah orang ngejukut sampil, ngejukut ati. Ngonen ku. Ya. Terus maneh misalkan wong sing ngorban kan anu kulite go tidak boleh untuk diambil sebagai upah atau hadiah atau upah untuk yang motong, haram hukumannya. Jangan. Wis pokoknya mah wong sing ngorban mah patenku aja sampai ngembil lamun oleh bagian cuma 1/3 atau 1/4 wis iku dimasak. Lamun misalkan upah motongi iku niati nggih puniku sedekah tetap berbentuk duit. Oh, nunggu ya. Lamun misalkan ada duit, lamun lak duit ada beras nekaken ngono. Sing penting jangan mengambil daripada hewan kurbannya. Oh. Ya, beres tuh. Lah di antara amalan yang sudah dilaksanakan mulai yaitu puasa tanggal 1 sampai tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 puasa, tanggal 10 yaitu sholat Idul Fitri, Idul Adha, sampai dina tasrik itu motong kerbau. Ternyata di dalam kitab Durratun Nasihin ada keutamaan. Qala ba'dul ulama, jara ulama man soma hadil ayyam akramahullahu ta'ala bi asyarati asya'ah. Siapa saja orang yang berpuasa yaitu hari daripada hari yang ada di 10 di bulan haji, akramahullahu ta'ala, Allah memuliakan. Yang pertama al barakati fi umrihi, jadi Allah ngendai berkah hidupnya. Lamun misalkan kita mulai tanggal 1 puasa mengamalkan amalan yang baik sampai tanggal 10, Allah memberikan keberkahan di dalam hidupnya. Saiki kita udah puasa ke? Wes lamun udah puasa ngakehaken baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah yang diperbanyak. Oh, ya, ngamalaken macet tasbih. Lah ketika kula melaksanakan amalan dari tanggal 1 sampai tanggal 10, ternyata Allah memberikan kemuliaan. Yang pertama yaitu al barakati atau al barakati fi umrihi, umure dikasih keberkahan. Apa yang dinamakan berkah? Ziyadatul khair, tambah kebaikan. Jadi umur kita itu pasti, yaitu ketika kita diberikan keberkahan oleh Allah, urip kita nih dinggo selalu amal ibadah.
Selalu kita dipakai amal ibadah lamun uripe umure wis diberkahaken kelawan Allah. Lamun ora salat ora enak, lamun ora salat sunnah ora enak, lamun ora puasa ora enak, berarti hidupnya sudah berkah oleh Allah. Hidupnya sudah diberkahkan oleh Allah, sehingga ziyadatul khair, selalu tambah kebaikan. Gitu ya. Makanya sahabat takon, pang bagus-bagus manusia kepremen. Jawab Kangjeng Rasul, khairun nas mang tola umruhu wa hasuna amaluhu. Pang bagus-bagus manusia wong sing panjang umure lan bagus amale. Panjang umurnya dan selalu melaksanakan amal kebaikan, itu pang bagus-bagus wong. Terus ari pang ala-alani wong, pang ala-alani wong wasyarrun nas, pang ala-alani wong mangtola umruhu, wong sing dawa umruhu apa umur si wong, wasaa amaluhu, tapi ala amal iki wong umure medawe sampai ning kono 80 90, tapi ora lok salat, ora lok puasa, ora lok zakat, ora lok sedekah, ora lok dodok pengajian. Iki pang ale-alane manusia di hadapan Allah lan Rasule, wong sing umure dawe tapi tidak melaksanakan amal soleh. Gitu. Jadi makanya misalkan ada doa Allahumma tawil a'marona atau Allahumma tawil umurona, ya Allah panjangkan si umur saya, maksudnya yaitu barokah umurnya, ditambah kebaikannya. Jadi kita minta ke Allah panjang umur, itu sama halnya kita ngejaluk keberkahan umur, sehingga itu selalu kita taat kepada Allah. Itu. Jadi jangan dimaknai Allahumma tawil a'marona atau Allahumma tawil umurona ku disangkan itu dipanjangkan umur. Bisa umur mah wis ada di Lauhul Mahfuz. Kang Dim umur 70 mati wis. Mana? Jadi umur sudah tidak bisa ditetapkan, sudah tidak bisa diulur-ulur, tetap wis ana di Lauhul Mahfuz. Jadi ada doa sok kiai ulama ustad Allahumma tawil umurona, maksud isinya mah diberkahkan umurnya supaya tambah kebaikan. Iku doang maknanya mah, makna daripada Allahumma tawil umurona. Gitu ya. Lah, jadi wa khairul umur barokatuh, pang bagus-bagusnya umur itu umur sing barokah. Oh, nunggu ya. Jadi lamun sakeus barokah mau wong mau enak. Umure hidupe barokah, tenang, adem, ayem. Wis barokah, pengen ngelakokaken kebaikan baik, semangat lamunan kebaikan. Arane wis barokah. Terus maning hartane barokah, beda senajan oleh semet gah cukup lamun barokah, beda lamun ora barokah. Senajan soge mual bakal cukup lah kalau misalkan seandainya hartanya tidak barokah. Makanya bos jenal, lamun misalkan pengen ning kono ko berkah hartane, jangan lupa harus zakat tiap tahunnya. Ya, usaha kita nanti dihitung zakatnya berapa. Adapun misalkan di situ sodako, silahkan itu sodako, mah beda lagi. Zakat yang pertama, karena zakat mah hukumnya wajib. Insya Allah, yang misalkan kono ake zakate, ake sodakoe, insya Allah hartanya berkah, semakin tambah. Oh. Satu tuh, yang pertama kata ucapan ulama, berkah di dalam hidup, di dalam umurnya. Yang kedua waziyadatu fi mali, tambah fi mali dalam harta iki si wong. Bila mana kita melaksanakan daripada amalan soleh dari tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, yaitu diberkahkan oleh Allah umurnya. Dan yang kedua ziyadatu malihi, ditambah hartanya ini orang, insyaallah nambah hartanya. Oh, sing asale pas-pasan sedinane oleh 100, sing ojek, sing mayang, sing kekuli,
sing sedina 100 insyaallah lamun misalkan kula ngamalakeun amal si saleh jere ulama ditambah si asale 100 jadi 200 si asale 200 jadi 400 lah iki arane iku imbalan saking Allah karomah saking Allah lamun misalkan kula mengamalkan daripada itu tanggal 1 sampai tanggal 10 mengamalkan kebaikan. Yang ketiga wahid dia fi iyalihi dijaga keluarganya, istrinya, anaknya dijaga oleh Allah. Dengan hal apapun dijaga oleh Allah. Lamun misalkan kulane nggih puniku melaksanakan daripada amalan-amalan kebaikan di bulan haji dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dengan keberkahan karomah daripada bulan haji. Dijaga anaknya, dijaga yaitu hartanya, dijaga yaitu istrinya, dijaga keluarganya. Orang yang melaksanakan amal ibadah, amal bagus di bulan haji tanggal 1 sampai tanggal 10. Yang ketiga, yang keempat wa takfir li sayati. Ternyata tanggal 1 sampai tanggal 10 melaksanakan baik puasanya maupun amalannya. Bukan hanya macet tasbih, bukan hanya puasa, di antaranya sodakohnya, di antara sholatnya diperkuat, sholat sunnahnya terus diperkuat di dalam yaitu bulan haji. Bagaimana? Yang keempat, wa takfir li sayati bisa menjadi kifarat yaitu dosa-dosa. Jadi dosa-dosa nggih pun iku diampuni atas kesalahan-kesalahan yang sudah lewat sebab bulan yang melaksanakan amalan di bulan haji tanggal 1 sampai tanggal 10. Yang selanjutnya yang kelima wa tad'ifi li hasanatihi. Jadi bulan haji tanggal 1 sampai tanggal 10 apapun amal kita, sholatnya, puasanya, sodakohnya, sholat sunnahnya, sholat wajibnya ditikal-tikal, ditambah-tambah terus oleh Allah. Karena apa? Itulah kemuliaan di bulan haji. Ya memang dibandingkan dengan orang yang haji jauh amalnya. Seenggaknya kita ketika bulan haji mengamalkan amal soleh itu litad'if wa tad'if li hasanatihi ditikal-tikal ditambah-tambah amal kebaikanane. Napa saos niku kebaikan kula pasti nggih puniku ditambah sing asale sedurunge bulan haji ngoten ya sing biasa berangkat sing griyane Kang Dim ayun majlis talim setiap malam Rebu mulai selengkah 2 lengkah terus sampai nyampe nih majlis talim 200 lengkah diisungi ganjaran kalau Allah tetap 200 lengkah. Tapi bulan haji saya Kang Dim saiki bulan haji malam kelima lah iki Joko ditambah ditikelakan menjadi itu 400 tikelan. Oh wis pokoknya mah akeh amali be Kang Dim pokoknya mah insyaallah amin. Masya Allah Kang Dim. Oh yang kelima. Yang keenam watashil lisakaroti mauti lan digampangkan kali sakaratul maut. Lamun misalkan iki wis ajali Kang Dim bukan kisuk mati seandainya lagi contoh Kang Dim mati gampang les orang ngapa-ngapan ngono. Jadi tidak ada capek, tidak ada sulit, oregati ketika sakaratul maut langsung ngeles bae. Berarti akeh amal iki. Ternyata nih kono ngamalaken tanggal 1 tanggal 10 seandainya Allah yaitu mencabut ajalnya Kang Dim urus suwe-suwe sekaratnya. Karena ada sekarat maghrib ketemu maghrib urus mati-mati. Wenten mboten? Bahkan 3 hari 3 malam sekarat urus reren. Nah ana kudu tapi berhubung iki Kang Dim yatike selalu tanggal 1 sampai tanggal 10 mengamalkan melaksanakan amal kebaikan ketika dicabut bu tahun kapan bu bulan haji nih ya dicabut gampang les disangka rabine meturu kele mau wis mati. Oh Kang Dim ya ora payah Kang Dim ora melotot nangga lah sikap itu wadia ini dulu mati kubri
lan menjadi cahaya kadue pepeteng kubur iki si wong. Besok lamun misalkan kula di alam kubur kula nih melaksanakan amal-amal kebaikan di tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Hijjah atau di bulan haji, iku juga diberikan cahaya padang seperti kayak kena nion ki padang ki ora peteng ora kayak lurung. Kata ngandem ternyata apa? Amalan bulan haji tanggal 1 sampai tanggal 10. Terus memang ngandem pokoknya bulan haji tanggal 1 tanggal 10 sampai 10 ki terus melaksanakan amal kebaikan. Aput-aput teh pokoknya mah. No ngaji pokoknya anu sing diperintah kita aput-aput teh. Pokoknya Kang Dim. Wis pokoknya amal apa bae. Nurut bae pokoknya wis lumayan. Guna apa? Guna cahaya untuk cahaya kelak nanti di alam kubur. Yang kedelapan watakili mizanihi, ternyata amalan di bulan haji 10 tanggal 1 sampai tanggal 10 itu bisa memberatkan nanti yaitu di yaumil mizan. Ning timbangan bisa abot ngelehakan yaitu bulan-bulan sejen daripada itu amalan itu tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan haji bisa abot nih amal timbanganane. Masya Allah. Sing ke-9 roro maning wanajati min darokatihi lan selamat saking keruntuhan kerubuan. Wong misalkan diriku mengamalkan daripada itu amalan kang bagus di bulan Hijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 dijaga diselamatkan saking keruntuhan kerubuan apa mbok pokoknya mah selamat deh pokoknya mah. Batur mau kesamber kita mau batur mau yeku joko kenang watu kita mau selamat pokoknya mah. Ikulah karomah di bulan haji Kang Dim. Wis ngaji mah ternyata ya Allah rindu kita untuk melaksanakan itu amal baik. Yang terakhir wasu'udu ala darajatihi, naik ternyata iki derajati si wong pangkate derajate naik di dunia maupun di akhirat. Wih jarene kun masyarakat hebat Kang Dim. Saya wis sabarane wis hebat wis tobat kun Kang Dim sebalik hebat. Jadi ucapan si masyarakat terus wangi. Berarti tanda-tanda itu derajatnya dinaikkan. Hebat Kang Dim saiki mah wis berkah uripe. Senajan umah baik ke Allah orang tek-tek sekol berasing dim bokon je. Berkah jareh ngono wong. Pokoknya mah diangkat derajate akeh wong sing ngalem. Diangkat derajate baik ning dunia ning akhirat sehingga ning kono Kang Dim melebihi daripada sing sejen. Lamun mengamalkan daripada itu amalan-amalan di tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Mungkin niku saos tentang daripada yaitu perjalanan amal yaitu amalan-amalan mulai tanggal 1 sampai tanggal 7, tanggal 8 dan tanggal 9, bahkan tanggal 10 sampai tanggal itu 13. Hadirin para jamaah sing dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin niku saos pengajian saking kula menawi sing awal sampai akhir bakit dipahami lan bakit diamalkan secara kula sedanten lan ilmune menawi barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kula tutup sareng doa ngedoakaken wong tua kula sing malar urip atanapi sing sampun pada mudah-mudahan diampuni sareng Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Da'wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad.